Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ufuk timur, cahaya bersinar. Pengadilan tinggi agama berdiri tegak, melayani dengan hati penuh integritas, bersatu dalam langkah menuju tuntas. Bersih dari celah, tegas tanpa ragu, transparan melaju demi bangsa dan waktu. Dengan semangat juang nilai-nilai suci, kami hadirkan keadilan penuh arti. PTA Palu mengabdi sepenuh jiwa untuk negeri, wujudkan asa mulia. Oh, BBM jadi tujuan utama. Birokrasi bersih, layanan prima. Integritas jadi nafas kami, profesional, jujur dan peduli. Kami terus melangkah pasti demi keadilan yang hakiki. PTA Palu mengabdi sepenuh jiwa, transparan melaju demi bangsa dan waktu. Dengan semangat juang nilai-nilai suci, kami hadirkan keadilan penuh arti. PTA Palu mengabdi sepenuh jiwa untuk negeri, wujudkan asa mulia. Oh, BBM jadi tujuan utama. Birokrasi bersih, layanan prima. Integritas jadi nafas kami, profesional, jujur dan peduli. Kami terus melangkah pasti demi keadilan yang hakiki. Mari bersatu kita buktikan, PTA Palu siap melayani dengan ketulusan, menuju predikat yang kita dambakan. BBM kita raih kemenangan. Oh, semua kemenangan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peradilan. Selamat datang di podcast Nabelopura Pengadilan Tinggi Agama Palu. Saya Zulaini, dan pada episode kali ini kita akan membahas topik yang penting dan menarik, yaitu interkoneksi teori hukum responsif dan maslahah mursalah dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang panitra pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Palu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rizal SHI MH, yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini, dan saya sangat senang bisa berbincang langsung dengan Bapak. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah kabar baik, dan saya sebagai narasumber podcast pada hari ini mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk sama-sama sharing pada siang hari ini. Baik Bapak, saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan topik kita pada hari ini. Dan saya langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu dalam praktik peradilan agama, bagaimana penerapan teori hukum responsif bisa berinteraksi dengan prinsip maslahah mursalah untuk menciptakan keputusan hukum yang adaptif dan bermanfaat bagi masyarakat? Iya, menarik ini pertanyaan dari saudari host, bahwa teori hukum itu adalah sesuatu yang seharusnya hidup di dalam sendi-sendi hukum. Okay. Tetapi dia tidak bisa
cuplik langsung, dijadikan rujukan langsung sebagai hukum material ya. Nah, tetapi teori hukum itu, apapun teorinya itu harus masuk ke dalam hukum dalam bentuknya hukum formil maupun hukum material. Tetapi teori hukum itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri. Nah, terkait dengan teori hukum responsif ini adalah teori hukum yang muncul di tahun 70-an di Amerika ketika zaman itu hukum mengalami bentuk kekakuan, bentuk teori positivisme yang sangat mendominasi penegakan hukum pada waktu itu. Jadi menarik ketika misalnya host bertanya bagaimana hubungan antara teori hukum responsif dan maslahah mursalah dalam penerapannya di bidang hukum perdata, ini sebuah hal yang baru, walaupun mungkin interkoneksi dua hukum ini adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji. Kenapa menarik untuk dikaji? Pertama begini, dua hukum ini adalah, dua teori ini, teori maslahah dengan teori responsif ini adalah dua teori yang bisa dikatakan berasal dari dua dimensi yang sangat jauh berbeda. Kalau teori maslahah itu berasal dari dunia Islam 14 abad yang lalu, dia sudah ada. Sementara teori hukum responsif ini dia berasal dari dunia barat tahun 70-an. Tetapi dalam penerapannya di dunia peradilan, khususnya peradilan perdata, pengadilan agama, atau dalam perkara-perkara yang ditangani oleh peradilan agama, ternyata dua teori ini bisa berkolaborasi. Dari dua latar belakangnya waktu munculnya berbeda, kemudian latar belakang kultur antropologinya juga berbeda, tetapi keduanya bisa menyatu. Ya, baik Pak. Apakah ada contoh konkret dari kasus-kasus yang relevan? Yang terkait dengan teori hukum responsif ya. Siap. Kalau penerapannya selama ini para pakar itu selalu mengaitkan bagaimana teori hukum responsif itu digunakan dalam hukum penerapan hukum pidana. Yang di Indonesia juga kita kenal turunannya itu adalah teori hukum progresifnya Sacipto Raharjo. Tetapi mungkin dengan pengetahuan yang masih terbatas, literasi juga kita masih terbatas, kita menemukan bagaimana kemudian hukum-hukum terapan perdata di peradilan agama dikaitkan dengan teori hukum responsif ini. Tetapi sebenarnya ada, contohnya pada perkara dispensasi kawin. Perkara dispensasi kawin ini adalah perkara perdata yang bisa kita bilang adalah hukum Islam ala Indonesia. Karena berbicara tentang dispensasi berarti pengabaian hukum material yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan hukum material yang lain, yaitu Perma nomor 5 tahun 2019 tentang permohonan mengadili perkara dispensasi kawin. Nah, di mana kemudian kita melihat adanya interkoneksi teori hukum responsif dengan maslahah mursalah ini. Iya. Kita ketahui begini, saudari host, bahwa di negara kita itu banyak suku. Nah, ketika ada terjadi perubahan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 khususnya, yang menaikkan batas usia perkawinan, minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, terjadi kekagetan hukum di masyarakat, terutama pada suku-suku tertentu yang memiliki kebiasaan atau budaya, adat, kebiasaan mereka yang mengawinkan, menikahkan anaknya dalam usia yang bisa dibilang dini, 14 tahun, 15 tahun, itu banyak, kita tidak usah sebut sukunya. Dan itu bukan sesuatu hal yang dilarang, ya, karena dalam agama sendiri, batas usia minimal itu tidak disebutkan dalam bentuk angka. Ya, tetapi baik, ini sangat menarik Pak. Dalam era modern ini, bagaimana relevansi interkoneksi antara teori hukum responsif dan maslahah mursalah dalam menjawab tantangan hukum kontemporer, khususnya dalam mengatur permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat Indonesia? Iya, jadi teori hukum responsif ini ingin menempatkan hukum itu bukan sebagai tujuan dari penegakan hukum itu, tetapi teori ini sama dengan turunannya hukum progresif itu ingin menempatkan proses penegakan hukum itu adalah sebuah proses menuju tujuan hukum. Jadi tujuan hukum itu adalah tegaknya keadilan. Kalau dalam teks-teks hukum yang kaku itu kemudian tidak ditemukan adanya keadilan di situ, maka teori ini bersama-sama dengan teori maslahah itu mengambil tempat.
ya, menjadikan hukum itu sebagai sebuah institusi sosial yang memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan penegakan hukum itu. Kalau skop yang paling sederhana yang kita ambil contoh ini tadi yang host sampaikan adalah dispensasi kawin ya. Nah, kalau teks dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan itu diterapkan, akan terjadi kekakuan hukum, ketidakadilan, karena tidak semua orang dapat mengikuti batasan usia minimal itu. Nah, kemudian teori hukum. Berapa itu? Kalau di undang-undang yang lama itu 16 tahun, Mbak. Kalau sekarang kan dirubah menjadi 19 tahun. 19 tahun. Ya, sedangkan 16 tahun banyak orang yang tidak mampu. Iya. Apalagi 19 tahun. Nah, Perma 5 ini tentang dispensasi kawin kemudian datang dengan dua ruh di dalam Perma itu. Ada ruh teori hukum responsifnya yang menjadikan hukum itu sebagai institusi sosial. Jadi hukum dan penegakannya itu bukan semata-mata proses yuridis, bukan proses litigasi semata, tapi hukum itu adalah jembatan antara keinginan masyarakat dengan keadilan yang akan diwujudkan dalam proses penegakan hukum itu. Baik narasumber. Di sini tadi telah kita dengarkan bersama seperti apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Teori hukum responsif menekankan pada respon hukum terhadap perubahan sosial. Iya. Sementara masalah mursalah lebih menitik beratkan pada kemaslahatan umat. Iya. Bagaimana kedua konsep ini dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan isu-isu sosial seperti dispensasi kawin. Iya, jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sebenarnya taat hukum. Tetapi ketika dihadapkan pada situasi di mana fakta sosialnya, ya, di mana fakta sosial yang mereka hadapi, kemudian ada faktor hukum yang mereka tidak mampu mematuhinya, maka dua teori ini kemudian mengambil tempat. Ada seorang pakar mengatakan begini, sebagian besar pelanggaran hukum itu timbul bukan karena masalah hukum. Sebagian besar masalah hukum itu timbul karena banyaknya faktor sosial, masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi untuk membuat masyarakat itu patuh kepada hukum, perbaiki dulu kondisi sosial mereka. Kalau kondisi sosial mereka bagus, maka faktor penegakan hukum itu otomatis akan bagus. Tapi kalau faktor sosial mereka tidak difahami, tidak menggunakan dua teori ini, ada teori maslahah, ada teori hukum responsif, penegakan hukum mulai dari pembuatan undang-undangnya, penegakannya itu tidak menggunakan teori ini, maka hukum itu menjadi sebuah hal yang hukum yang sifatnya menjadi kaku, hukum yang hanya berproses pada penegakan, bukan berproses pada tujuan. Kalau hukum berproses pada penegakan, berorientasi pada penegakan itu, dia yang penting hukum itu ditegakkan. Apakah dia melahirkan keadilan atau tidak peduli. Ini hukum yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Tapi kalau hukum yang orientasi penegakannya pada keadilan, maka di situ pasti ada dua nuansa teori hukum ini. Maslahah mursalah dari penegakan hukum itu ada, teori hukum responsif sebagai respon sosial antara keinginan hukum dengan tujuan masyarakat itu kemudian bisa disatukan dengan dua teori ini. Peradilan, demikian tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Wajar jika beliau mendapatkan gelar doktor dengan nilai cum laude. Dan semoga ilmu dan pengalaman beliau bermanfaat bagi sahabat peradilan. Sebelum perbincangan ini kita akhiri, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak. Baik, terima kasih saudara host. Selaku narasumber pada siang hari ini ingin menyampaikan closing statement bahwa hukum itu adalah alat. Tujuan penegakan hukum itu adalah terciptanya keadilan. Dua teori ini, teori hukum responsif yang berasal dari Barat dan teori maslahah mursalah, seyogianya memang ada dalam praktek-praktek hukum yang kita lakukan. Ketika teori responsif atau maslahah mursalah itu tidak bisa masuk dalam
pembuatan hukumnya, penyusunan peraturan perundang-undangannya, maka kita sebagai aparat yudikatif itu hendaknya memahami kedua teori ini dan menerapkannya dalam penegakan hukum, dalam putusan-putusan yang dibuat oleh warga peradilan. Terlebih sekarang ketika kita berbicara teori hukum responsif, itu bukan melawan hukum, tetapi pengabaian hukum dengan cara hukum. Ada lagi yang lebih ekstrim, tetapi dalam konteks yang positif adalah yang sering digaungkan oleh Mahkamah Agung, yaitu kontra legem. Ini bahkan memberikan kewenangan kepada hakim untuk dalam proses hukum itu mewujudkan keadilan dalam putusannya, sekalipun bertentangan dengan teks-teks hukum yang mungkin ada dalam pasal-pasal formil maupun pasal-pasal material. Oleh karena itu, tujuan tertinggi dari penegakan hukum adalah terwujudnya keadilan. Tujuan hukum itu bukanlah proses hukum itu sendiri, tetapi tujuan hukum adalah terciptanya keadilan. Terima kasih, saya narasumber siang hari ini. Terima kasih kepada pemirsa Nabelo Pura dan warga Peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Terima ini. kasih, sama-sama. Demikianlah perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih juga kepada sahabat peradilan yang telah setia mendengarkan podcast Nabelo Pura Pengadilan Tinggi Agama Palu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.